Assalamualaikum, selamat sore rekan-rekan Sobat Pajak KPP Pratama Pekanbaru Senaplan. Selamat datang di acara kita Bonsai. Apa itu Bonsai? Obrolan santai seputar pajak. Di sore hari yang indah ini, di hari yang cerah ini, hadir bersama kita penyuluh-penyuluh pajak Senaplan. Ada dari sebelah kiri sana nih, kenalan dulu Kak. Siapa? Saya Nabila. Oke, dan di sebelah kiri saya Rina. dan saya sendiri penyuluh pajak the one and the only paling ganteng penyuluh pajak Pratama Pekanbaru Senaplan. Oke, tema hari ini sangat menarik menjelang akhir tahun. Banyak sekali nih yang apalagi mau tahun baru nih ya, rekan pajak. Jadi menjelang akhir tahun ini seharusnya kita sudah mulai mempersiapkan nih apa yang harus kita lakukan, kita persiapkan dalam rangka pelaporan pajak orang pribadi tahun pajak 2023. Nah, ke siapa dulu nih duluan? Ke Kak Asrina dulu nih ya. Nah, karena menjelang akhir tahun nih Kak, kan pasti ada liburan juga kan. Nah, jadi harapan kita sih kepada sobat-sobat pajak jangan sampai terlena nih, biar nggak keteteran nanti di awal tahun. Nah, seharusnya kita harus mempersiapkan nih dan merencanakan apa-apa sih nanti yang harus kita lakukan menjelang akhir tahun ini sebelum nanti saatnya kita untuk melaporkan SPT tahunan perpajakan kita. Nah, gimana nih Kak Asrina, apa nih yang harus kita siapkan sebagai wajib pajak orang pribadi nih? Oke ya. Ini khusus ya kita bicara masalah SPT kewajiban perpajakan orang pribadi ya. Untuk tahun 2024 kan ada yang namanya pemadanan NIK ya. Jadi kami mohon kepada para wajib pajak, sobat pajak semua untuk memastikan kalau NIK-nya sudah valid. Oke. Yang pertama ya, siap itu ya untuk kalau untuk orang OP, kalau dia statusnya karyawan ya. Kalau karyawan itu ya segeralah mengapain juru bayarnya gitu. Masalah bukti potongnya. Bukti potongnya ya. Minta tolong persiapkan ya bukti potongnya. Kalau untuk yang usaha ya siap-siaplah bikin pembukuan atau ya catatan-catatan lah. Oke. Kira-kira berapa penghasilan yang telah diperoleh selama tahun 2023. Oke. Nah, tadi Kakak sebutkan bukti potong. Bukti potong itu yang kayak apa sih Kak? Bukti potong nih? Karena kan banyak kita yang nggak tahu nih. Penting kan kita taunya kerja dan dipotong. Nah, kita kan sudah dipotong nih pajak kita sama perusahaan atau sama instansi lah. Nah, terus bukti potong itu yang kayak apa? Nah, bukti potong itu ya di dalam bukti potong tuh ya, dalam bukti potong itu ada nama siapa yang motong. Misalnya PT ini atau bendahara ini gitu, instansi pemerintah ini gitu. Itu ada data kita ya, data kita sebagai wajib pajak ya. Status perkawinan kita, yaitu status jabatan kita apa di situ. Oh, di dalam bukti potong itu. Yaitu penghasilan yang telah kita peroleh selama setahun dan pajak yang telah dipotong oleh perusahaan atau bendahara, instansi pemerintah tempat kita bekerja, seperti itu Bang. Oke. Nah, terus tadi kan Kak Bila ada nih saya dengar tentang pemadanan NIK sebagai NPWP. Kayaknya setahun ini dari tahun yang lalu ya Kak ya, kita dengarnya NIK NPWP. Apakah semuanya harus nih melakukan pemadanan NIK NPWP itu? Gimana Kak Nabila? Kalau untuk pemadanan NIK dan NPWP itu sebenarnya tidak semua wajib pajak itu perlu untuk pemadanan NPWP karena biasanya pemadanannya itu sudah otomatis. Jadi otomatisnya tuh gimana? Otomatisnya itu kita cek aja nanti di DJP online, biasanya itu bakalan padan langsung. Sudah ada NIK kita di situ terdaftar. Dari DJP online-nya ya. DJP online-nya. Jadi kita sebenarnya dicek aja gitu. Untuk pemadanan NIK kalau sudah padan ya sudah
Kalau belum padan baru kita padankan gitu Bang Roy. Terus ciri kalau sudah valid itu atau udah padannya itu bagaimana itu Kak? Oh, kalau udah padan itu biasanya di menu profilnya itu ada tulisan valid gitu. Oke. Ada validnya gitu. Kalau belum valid baru kita padankan. Nah, terus kalau sudah sebagai NIK berarti kita nanti nggak pakai NPWP dong ya? Iya, jadi nanti kita Loginnya? loginnya bisa pakai NIK. Wow, begitu rekan pajak ya, dimanapun Anda berada, bahwa nanti setelah dilakukan pemadanan NIK sebagai NPWP, nanti minimal yang paling sederhana nih, kita login melalui akun DJP online kita dengan menggunakan user NIK ya, yang 16 digit. Betul. Rekan pajak ya, bukan yang 15 digit lagi ya. Nggak perlu pakai NPWP lagi Bang Roy gitu. Oke, terus Kak, terus kalau wajib pajak nih tidak melakukan pemadanan itu, emang kenapa? Kalau kita nggak melakukan pemadanan NIK dari NPWP ke NIK, itu nanti ada yang bermasalah di situ. Dari misalnya kita ada pengajuan AHU atau pengajuan dari instansi pemerintah lainnya, misalnya dari lembaga sosial dan pihak-pihak lainnya, atau bisa juga kayak pengajuan bank, itu sekarang akan terkunci. Terkunci ya? Ya, terkunci. Jadi kita semua itu nanti akan menggunakan satu data, yaitu dari NIK aja. Dari NIK nomor aja. induk kependudukan. Ya, sebagai informasi ya rekan pajak ya, negara kita ini menuju yang namanya satu data. Dulu kita kenal istilahnya itu yang ke Inggris-Inggrisnya ya Kak ya, Single Identification Number gitu. Jadi kita harus melangkah lebih maju nih untuk satu data. Jadi untuk yang pemadanan NIK NPWP adalah berlaku mulai tahun 2024, tepatnya di tanggal 1 Juli 2024. Jadi lebih cepat, lebih baik. Nah, kita kembali nih ke kewajiban pelaporan SPT tahunan ini untuk Kak Asrina nih. Nah, jadi untuk pelaporan SPT tahunan pajak tahun 2023 Kak, kira-kira nih detailnya ini apa sih yang harus kita siapkan untuk para wajib pajak orang pribadi ini? Oh, untuk orang pribadi tadi kan saya sudah bilang persiapkan bukti potong ya. Udah bisa lah ditanya-tanya ke bendaharanya kira-kira. Ke bendahara ya, kalau kapan, untuk dia. Ya, kalau perusahaan swasta mungkin juru bayarnya gitu ya. Kapan kira-kira bukti potongnya keluar gitu kan, bisa dicetak lah, diberikan gitu. Supaya wajib nggak terlambat ya. Karena perlu diingat juga pelaporannya kan ada batasannya ya, kawan pajak semuanya. Batasnya itu 31 Maret. 31 Maret 31 ya. Maret ya, jangan atau lupa. akhir bulan ketiga setelah tahun pajak ya Kak. Oke. Terus kalau yang UMKM gimana nih Kak? Kalau UMKM Kan orang pribadi itu kan ya begitu ya teman pajak ya, kawan pajak. Kan nggak semua nih pegawai nih. Ternyata kan orang pribadi itu ada juga yang UMKM. Kalau UMKM usaha. sendiri bagaimana nih Kak? Kalau UMKM ya untuk yang tahun 2022 ya ada insentifnya ya, 2022 yang 500 juta. Jadi ya mulailah dihitung berapa kira-kira omset selama tahun 2023. Kalau memang omsetnya di bawah 500 juta, Bang Roy, itu kan ada fasilitas ya, dikasih pemerintah ya, dibebaskan pajaknya, tapi kewajiban pelaporannya tetap ada. Kewajiban pelaporan tetap ada. Kalau di atas setelah itu baru dikenakan yang 0,5%-nya. Ada batasan maksimal nggak untuk UMKM itu Kak Asrina? Maksimalnya 4,8 miliar. 4,8 miliar ya. Nah, berarti tapi batasan yang tidak dikenakan pajak itu Ya, untuk UMKM sampai dengan batasan 500 juta gitu. Nah, kira-kira tuh Kak, itu yang 500 juta itu teknisnya gimana sih? Penghitungannya contohnya yang untuk Contohnya UMKM. ya, jadi kan kawan pajak semua yang punya usaha nih ya, kan mulai harusnya kan bikin pencatatan tiap bulan Bang Roy. Jadi dia tahu ya berapa omsetnya tiap bulan. Misalnya Januari misalnya omset 150 lah kita hitung ya, 150. Di bulan kedua mungkin 200. Oke. Yang bulan ketiga mungkin 100. Ya kita hitung kalau kan misalnya Januari 150, bulan kedua 200, berarti baru 3,5 ya Bang Roy ya. Ya. Bulan keempat, ketiganya kan 100 lagi ya, berarti pas setengah.
bulan keempatnya mungkin tas 100 kan berarti kan lebih tuh ya, jadi Lebih. 5,5 ya. Iya, 550. Nah, yang 500-nya kita bebaskan, yang 50-nya yang kita bayar. Berarti kawan pajak 500 jutanya nggak kena Dibebaskan. pajak ya, dibebaskan gitu. Tarifnya itu yang berapa Kak? Setengah persen ya. Setengah Jadi persen. tarifnya kawan pajak itu 0,5%. Berarti tadi kalau contohnya dari Januari tadi sampai Mei ya lah 500 juta, ternyata di bulan Juni dia omsetnya menjadi 550. Berarti yang dikenakan pajak Yang 50. adalah yang 50 jutanya ya. Wow. Keren sekali teman-teman, kawan pajak untuk insentif lah ini Kak ya dibilangin ya. Iya. Nah, ini luar biasa fasilitas yang diberikan oleh negara melalui aturan perpajakan, tepatnya adalah PP 55 tahun 2022 bahwa omset UMKM sampai dengan 500 juta itu tidak dikenakan PPh. pajak PPh UMKM. Jadi jangan takut ya nih untuk apa ya, untuk UMKM ya Kak Nabila ya, harus dilaporkan. Karena omset sampai dengan 500 juta itu tidak dikenakan pajak. Setelah 500 jutanya baru dikenakan 0,5%. Atau contohnya lah Kak ya, kalau 10 juta aja itu padahal sebenarnya itu kalau 10 juta omsetnya loh kawan pajak itu cuman bayar 50.000 loh Kak. Iya. Iya. Ini udah Ringan, dinaikkan lagi jadi 500, berarti kan kalau misalkan omsetnya dalam 1 bulan cuma 10 juta, kita nggak akan bayar pajak selama 1 tahun itu, Bang. Betul. Tetap biaya. Terus Iya. kenapa banyak yang belum lapor ya Kak ya? Nah, itu dia. Ini Harusnya- banyak miss ini pasti ya. Banyak yang bilang ngapain lapor pajak, ngapain bayar Iya. pajak, padahal udah nggak bayar lagi itu, nggak Bang Roy. bayar kalau sampai lapor dengan aja. 500 Cuma lapor aja. Oke. Cuman paling dibuatlah pencatatannya ya. Pencatatannya ya, pencatatannya. Oke, nih Kak Nabila nih, kan katanya sekarang udah les paper tuh Kak. Les paper itu untuk pelaporan SPT katanya. Apa sih les paper? Ya kayaknya saya taunya nggak pakai kertas. Artinya sudah online semua ya. Iya. Itu gimana itu Kak? Jadi kalau kita biasanya ke kantor pajak itu kan harus isi formulir dulu tuh Bang Roy. Biasanya ada formulirnya 1770 untuk yang biasa orang pribadi, ada yang SS tuh untuk yang pribadi tapi yang sederhana. Nah, itu udah nggak perlu lagi kita pakai isi-isi formulir itu Bang Roy. Jadi kita tinggal masuk ke DJP online. Tapi kalau untuk catatan ya, kita harus masuk DJP online-nya itu harus punya akunnya dulu Bang Akun Roy. dulu ya. Ya, dengan cara apa? Kita minta dulu EVIN kita di loket atau ada layanan yang lainnya mungkin. Itu kita minta EVIN-nya, baru kita daftarkan di DJP online, habis itu kita bisa masuk. Nah, untuk pelaporannya sendiri itu ada di DJP online semuanya. Di DJP online ya, berarti akunnya dulu yang penting bisa masuk ya. Betul, iya. Jadi kalau nanti kita sudah punya akun, lapor semuanya tuh ada di situ Bang Roy. Oke. Untuk PPh badan juga di situ, PPh Badan orang pribadi pribadi. juga di situ. Semuanya ada di situ. Nah, terus tadi kakak sebutkan nih dari 3 nih, ada 1770 tadi Ya. SS. Nah, itu apa itu Kak? Bedanya sama itu untuk apa saja gitu? Oh, oke. Kalau untuk formulir 1770 yang biasa itu untuk orang pribadi yang biasanya lebih dari satu pemberi kerja, Bang Roy. Jadi kita misalkan seperti di sini bekerja di instansi. Setelah itu kita punya penghasilan dari usaha kita. Misalkan kita jual baju atau jualan online gitu. Nah, minimal 2 dari penghasilan ini baru kita harus pakai SPT 1770 Bang Roy. Jadi nanti di situ komprehensif lah pengisiannya, ada untuk pengisian bukti potongnya yang dapat dari bendahara kita. Terus juga nanti kita isikan lagi untuk usaha kita gitu. Untuk usaha ya. Nah, itu untuk 1770. Tapi kalau untuk 1770S yang sederhana itu hanya mencakup orang pribadi yang punya satu pemberi kerja. Dan itu harus penghasilannya di atas 60 juta ya. gitu. Yang selanjutnya ada Itu yang 1770 SS itu
Penghasilannya cuma dari satu pemberi kerja, tapi di bawah 60 juta. Di bawah 60 juta. Jadi kawan pajak 1770 itu untuk UMKM atau yang lebih dari satu pemberi kerja, yang S untuk pemberi kerja yang di atas 60 juta, yang SS yang kurang dari 60 juta. Betul. Nah, sekarang nih Kak Asrina, kira-kira detailnya untuk SPT tahunan nih, apa saja sih yang harus kita siapkan untuk SPT tahunan ini? Tadi kan sudah tuh disebutkan segala macam, harus persiapkan pemberi kerjanya, sudah kita ya himbau nih ya, mulai dari sekarang para pemberi kerja sudah bisa dicicil untuk bukti potongnya. Nah, untuk kelengkapan dokumen nih Kak, biar awal tahun mulai sedini mungkin bisa menyiapkan SPT tahunan, apa saja tuh yang perlu disiapkan agar pelaporan nanti lancar jaya? Oh ya, gini ya, supaya semuanya berjalan dengan lancar ya, pajak. Yang pertama, yang pentingnya pertama NPWP ya, Mbak Bila ya. Iya. PWP ya. Ya iyalah. Diingat lah NPWP ya. Iya. Kalau nggak NPWP, NIK kalau sudah padat. Itu kalau sudah padan Akun ya. pajak, iya. Kalau belum padan ya NPWP-nya dulu lah. Nanti padankan kan. Nah, untuk kita mempunyai akun kan EPIN-nya. Iya. EPIN ya. Kalau lupa paspor sebenarnya ya Kak ya. Kalau lupa password ya, atau dia belum pernah registrasi sama Iya, sekali ya. iya. Untuk Pokoknya- pertama kali wajib punya EPIN ya. Nah, untuk status karyawan itu ya bukti potong tadi ya, bukti potong. Bukti potong. Itu kalau Catat. bukti potong. Oke. Kalau usaha ya ini daftar penghasilannya ya, Oh, yang pencatatan pencatatan usahanya, itu. pencatatan tadi, atau dia pakai pembukuan juga boleh sih, lebih bagus lagi kan Mbak Bila. Iya, betul. Oke, lebih terinci ya. Itu kalau ada punya harta-harta Bang Roy, jangan disembunyikan, dilaporkan. Oke. Daftar harta Ini ya. catatan saya nih Kak, nanti saya tanya belakangan nih untuk harta ini. Oke, terus? Kita, kalau memang punya utang ya diakui juga. Jangan Oh, dilaporkan Jangan juga malu ya. Jangan malu, iya. kalau punya utang itu ya, kalau sudah berkeluarga data keluarganya. Itu Oke. kalau memang ada bayar zakat atau apa gitu ya, keagamaan ya bisa juga, kalau ada buktinya bisa diakui. Seperti itu Bang Roy. Nah, ini tadi Kak Asrina sebutkan itu harta. Nah, sebenarnya nih Kak, untuk kaitannya lah ya sama kedepannya nih, pengisian harta ini bagaimana sih seharusnya waktu kita ngisi di SPT tahunan itu? Pengisiannya ya sesuai dengan keadaan sebenarnya Bang Roy. Keadaan sebenarnya. Nah, misalnya ya Contoh rumah. rumah ya. Kan kita Kita tahu ya, isinya apa saja nih rumah untuk kelengkapannya biar lengkap, benar, lengkap dan jelas. kalau rumah ya contohnya rumahnya tahun dia peroleh, Tahun pembelian, pembeliannya, harga perolehannya, harga perolehan. ya. Ini saya lupa nih Kak, ini harga contoh ini. perolehan. Saya belinya tahun 2010, 2010. seharga 100 juta. Tahun 2023, ini kan kita mau kewajiban PLPL SPT tahunan nih. 2023 harganya sudah 1 miliar. Nah, harga perolehan itu saya masukkan yang mana? Yang 10 juta tadi. Yang 10 juta tadi ya, yang awal ya. Awal. Oke. Kalau keterangan nih Kak, Keterangannya itu alamatnya, kalau memang sudah ada nomor objek pajaknya lebih bagus lagi. nomor objek pajak itu yang di mana lihatnya Kak? Ada di SPPT PBB-nya. SPPT PBB. Oke. Itu lebih bagus kan, lebih terinci kan. Kalau nggak ada Jelas. SPPT PBB Kak? Alamatnya aja lah dulu. Alamat. Kalau nggak ada alamatnya, lupa. Apalagi nih surat yang lain? Sertifikat bisa nggak? Sertifikat bisa. Oh, sertifikat Nomor tanah apanya, ya? Sertifikat tanahnya. Tapi kan ada alamatnya di situ Bang Roy. Ada alamatnya ya? Oh iya 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 iya. iya. Masa biar Kak, nggak tahu. kenapa nih wajib pajak harus mengisi hartanya lengkap? Salah satunya untuk apa sih Kak? Ya karena kan ini sekarang kita kan bentar lagi single identity ya. Kan data itu harus sesuai ya. Misalnya kalau Bang Roy beli rumah kan itu ada datanya ya di bagian perumahan ya. Nah, kan itu datanya masuk ke kita. Jadi Oke. kalau misalnya mas-masnya atau mbak-mbaknya nggak laporkan hartanya, kan kita bisa, berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu ya. Berarti ada penghasilan yang nggak dilaporkan. Betul, artinya penghasilannya atau Masih dipertanyakan. masih dipertanyakan ya. Gitu. Terus kalau nanti dia mau SKB waris Kak atau hibah, kita kasih nggak kalau nggak lengkap? Oh, tentu tidak lah Bang. Tentu tidak ya. Kepatuhannya juga kurang. Betul.